Program yang seharusnya mengisi piring anak-anak Indonesia, kini justru menyeret nama-nama besar ke pusaran dugaan korupsi berjamaah. Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG memasuki babak yang semakin panas. Bukan lagi soal beberapa pejabat yang bermain sendiri. Kini dugaan keterlibatan meluas. Jumlah nama yang disebut dalam pusaran kasus ini melonjak drastis. Dari sebelumnya hanya 26 tokoh, kini bertambah menjadi 41 nama. Angka itu diungkap langsung oleh kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, usai pemeriksaan pada Kamis malam, 18 Juni 2026. Dan yang membuat publik makin tercengang, nama-nama itu diduga berkaitan dengan praktik pembagian jatah titik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Program yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi makan bergizi untuk masyarakat. Namun menurut pengakuan yang disampaikan kuasa hukum Sony, di balik meja-meja kekuasaan, titik-titik SPPG justru disebut-sebut seperti barang dagangan politik. Ada tabel, ada daftar, ada catatan nama. Disebutkan satu orang bisa membawa daftar usulan titik. Bahkan dalam percakapan yang dibuka penyidik, muncul dugaan adanya jatah untuk pihak-pihak tertentu. Kalimat yang diungkap kuasa hukum Sony terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini punya si ini punya bupati ini. Sebuah potongan kalimat yang kini memantik pertanyaan besar di publik. Apakah program makan bergizi benar-benar dijalankan demi rakyat, atau justru berubah menjadi arena pembagian pengaruh dan keuntungan? Yang lebih mengejutkan lagi, Sony disebut tidak membantah sepenuhnya nama-nama yang sudah beredar. Kuasa hukumnya mengatakan ada nama yang benar, ada juga yang tidak. Artinya apa? Artinya daftar yang beredar selama ini bukan sekadar rumor kosong. Dan lebih berbahaya lagi, ada nama-nama baru yang disebut belum pernah muncul ke publik. Publik kini bertanya-tanya, siapa sebenarnya 41 tokoh itu? Apakah mereka pejabat aktif, kepala daerah, orang partai, pengusaha, atau gabungan semuanya? Hingga kini identitas lengkap belum dibuka. Namun tekanan publik terus membesar. Sebab kasus ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut program nasional. Program yang memakai uang negara dalam jumlah sangat besar. Program yang sejak awal dijual sebagai simbol keberpihakan pemerintah terhadap gizi masyarakat. Tetapi sekarang, citra itu mulai retak. Karena satu persatu fakta mulai bermunculan. Dalam kasus ini total sudah ada 5 tersangka. Mulai dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Lalu 2 mantan Wakil Kepala, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Kemudian seorang pihak swasta yang disebut sebagai kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri. Dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, Andri Mulyono. Kelima nama itu diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 hingga 2026. Modusnya? Diduga bukan sekadar permainan administrasi biasa. Penyidik menduga ada praktik afiliasi dalam pengelolaan titik SPPG. Padahal, secara aturan, pembangunan dan pengelolaan titik layanan seharusnya dilakukan yayasan yang memang terafiliasi dengan sekolah penerima manfaat. Tapi yang terjadi justru diduga sebaliknya. SPPG disebut-sebut dipakai sebagai kendaraan kepentingan. Ada dugaan intervensi, ada dugaan titipan, ada dugaan pembagian wilayah. Dan ketika proyek mulai berjalan, uang negara pun mengalir deras. Bukan hanya soal titik layanan. Kasus ini juga menyeret dugaan markup pengadaan barang dan jasa dalam jumlah fantastis. Nilainya bukan miliaran lagi, tapi triliunan rupiah. Salah satu temuan paling mencolok adalah pengadaan motor listrik. Jumlahnya mencapai 21.800 unit. Total nilainya sekitar 1 triliun rupiah. Publik langsung bertanya, untuk apa program makan bergizi membutuhkan puluhan ribu motor listrik? Apakah benar kebutuhan di lapangan memang sebesar itu? Atau jangan-jangan, proyek itu sejak awal memang disusun untuk membuka ruang permainan anggaran? Belum selesai sampai di situ. Ada juga pengadaan 32.000 pasang sepatu yang disebut tidak sesuai ketentuan dan diduga mengalami markup. Lalu pengadaan puluhan ribu tablet. Dan yang paling mengundang perhatian, pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit. Televisi ukuran raksasa. Di tengah program yang katanya fokus pada pemenuhan gizi. Pertanyaan publik makin keras. Kenapa lembaga gizi justru sibuk belanja televisi jumbo? Apa urgensinya? Apa hubungannya layar 75 inci dengan kebutuhan makan anak-anak? Dan jika benar terjadi markup, berapa besar uang negara yang sebenarnya bocor? Penyidik menduga semua itu terjadi karena adanya intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Akibatnya, penyusunan proyek disebut tidak lagi sesuai dengan kerangka acuan kerja atau KAK. Bahasa sederhananya begini, barang yang dibeli diduga tidak benar-benar berdasarkan kebutuhan real, melainkan berdasarkan pesanan kepentingan.
Jika dugaan ini terbukti, maka skandal MBG bukan lagi sekadar kasus korupsi biasa. Ini bisa menjadi salah satu contoh paling telanjang tentang bagaimana program sosial dipelintir menjadi mesin bancakan. Dan yang membuat publik geram, sasaran program ini adalah masyarakat yang membutuhkan. Anak-anak, sekolah, kebutuhan gizi, hal-hal yang seharusnya steril dari permainan elite. Kini masyarakat menunggu langkah berikutnya dari penyidik. Apakah 41 nama itu akan dibuka? Apakah akan ada tersangka baru? Atau kasus ini justru akan berhenti di level orang-orang tertentu saja? Sebab publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Kasus besar dibuka keras di awal, lalu perlahan redup ketika mulai menyentuh lingkar kekuasaan yang lebih tinggi. Karena itu, tekanan publik kemungkinan akan terus membesar. Apalagi angka-angka dalam kasus ini sangat fantastis. Motor listrik triliunan, puluhan ribu tablet, ribuan televisi jumbo, dan dugaan pembagian titik layanan. Semua itu membuat satu pertanyaan terus bergema. Berapa banyak uang negara yang sebenarnya tersedot dalam permainan ini? Dan yang paling penting, berapa banyak hak masyarakat yang ikut hilang di balik proyek yang seharusnya membantu mereka? Kini bola panas ada di tangan penyidik. Publik menunggu. Apakah kasus MBG benar-benar akan dibongkar sampai ke akar? Atau hanya berhenti pada daftar nama? Tanpa keberanian menyentuh aktor-aktor besarnya. Satu hal yang pasti, daftar 41 nama itu telah mengubah arah kasus ini. Dari sekadar dugaan penyimpangan, menjadi potensi skandal nasional yang bisa menyeret jauh lebih banyak pihak.